Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Azhar Rabbani dengan NIM 23019065220. Saya dari Prodi Manajemen dari kelas LK21. Pada tugas Final Project Excel kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Financial Solution. Di mana Financial Solution ini akan banyak berfungsi ketika menghitung cicilan ataupun mencari besaran bunga, dan masih banyak lainnya. Kita akan memulainya dengan penjelasan dari ada 5 fungsi dalam Financial Solution ini. Jadi pada Financial Solution kali ini ada 5 rumus fungsi yang digunakan. Yang pertama adalah present value, future value, net present value, NPER, dan rate. Pada present value, jadi present value ini adalah fungsi yang digunakan untuk memperhitungkan total nilai dari investasi yang dilakukan berdasarkan suku bunga yang ada, periode pembayaran yang spesifik, dan pembayaran yang akan dilakukan di masa depan. Present value berfungsi untuk menunjukkan nilai uang di waktu yang akan datang dan mengukur nilai uang tersebut dengan uang saat ini. Present value function memiliki 3 hal wajib yang harus dimiliki. Yang pertama itu rate, kemudian PMT atau payment, kemudian NPER, dan ada 2 hal optional yakni future value dan type. Beralih ke future value adalah fungsi yang digunakan untuk memperhitungkan total nilai investasi yang akan kita lakukan saat ini berdasarkan suku bunga yang ada, periode pembayaran yang spesifik, dan pembayaran yang akan dilakukan. Future value berfungsi untuk menunjukkan nilai uang saat ini di waktu yang akan datang. Beralih ke net present value, NPV adalah fungsi yang hampir sama dengan present value. Namun perbedaan antara present value dan net present value terletak di besaran pembayaran yang akan dilakukan secara bervariasi. Kemudian berlanjut ke NPER. NPER adalah jumlah periode, di mana jumlah atau NPER ini adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Dengan formula NPER berisi rate, PMT, PV, dan FV dan type. Dan terakhir ada rate atau suku bunga. Di sini fungsi rate adalah untuk menentukan besaran nilai bunga pinjaman atau investasi yang dihitung secara berkala dalam periode tertentu. Formula dari rate adalah NPER atau jumlah periode, kemudian PMT atau nilai angsuran tetapnya, dan itu harus dibuat dalam besaran minus agar hasil yang keluar positif. Beralih kemudian ada PV atau present value, kemudian ada FV dan type, namun ini bersifat optional, dan terakhir adalah guess. Jadi guess ini merupakan nilai terkaan yang berkisar antara 0 sampai 1%. Pertama kita akan memulainya dengan present value. Jadi pada soal Fahriza membeli mobil BMW di showroom seharga 100 juta rupiah dengan metode pembayaran cicilan atau kredit. Showroom tersebut memberikan 2 opsi pembayaran, yakni yang pertama cicilan sebesar 10 juta rupiah selama 25 tahun dengan bunga sebesar 3%. Kemudian opsi kedua cicilan sebesar 15 juta rupiah selama 30 tahun dengan bunga sebesar 3%. Jadi pada present value kali ini saya membuat 2 buah table, di mana masing-masing table ini adalah untuk opsi pembayaran. Yang pertama ini adalah opsi pembayaran yang pertama, dan ini opsi pembayaran yang kedua. Jadi kita akan memulai dengan memasukkan lump sum-nya atau total harga mobil yang tadi sudah dijelaskan, yakni sebesar 100 juta rupiah. Kemudian pada periodnya adalah selama 25 adalah sebesar 10 juta rupiah adalah cicilan per tahunnya. Kemudian number of years-nya adalah selama 25 tahun dengan rate atau bunga sebesar 3%. Kemudian kita akan mencari yang present value-nya dengan rumus fungsi sama dengan minus PV dalam kurung. Kita akan ambil rate, kemudian number of years-nya atau NPR-nya, kemudian jumlah pembayaran per tahunnya atau per year-nya. Di sini akan muncul nominal sejumlah 171.131.477. Itu untuk opsi yang pertama. Beralih ke opsi yang kedua, kita akan kembali memasukkan lump sum-nya sebesar 100 juta rupiah. Kemudian per year-nya atau pembayaran per tahunnya pada opsi kedua adalah sebesar 15 juta rupiah. Maaf.
Kemudian number of years-nya adalah selama 25 tahun atau NPR-nya. Maaf, 30 tahun. Dan rate-nya adalah sebanyak 3% atau bunganya sebesar 3%. Di sini kita akan mencari present value-nya. Rumusnya sama dengan tadi, sama dengan minus PV. Kenapa di minus? Karena untuk menghasilkan jumlah yang positif dalam Excel-nya. Jadi PV dalam kurung rate, NPR, dan PMT-nya atau pembayaran per tahunnya akan muncul jumlah 294 juta 6.620 rupiah. Di sini kita bisa melihat bahwa dari kedua opsi tersebut setelah kita perhitungkan present value-nya maka akan lebih baik Fahriza untuk mengambil opsi pembayaran yang pertama dengan present value sejumlah 174.131.477. Yang kedua ada yang namanya future value. Jadi pada soal Leonov tertarik untuk membuka deposito di Bank BMX, di mana Leonov akan menabung selama 10 tahun dengan bunga sebesar 5%. Per tahunnya Leonov akan menabung sejumlah 10 juta rupiah. Di sini kita akan menentukan berapa deposito Leonov pada 10 tahun ke depan. Jadi kita mulai akan memasukkan angkanya dengan memasukkan yearly contribution sejumlah 10 juta rupiah. Lalu number of years-nya atau NPR-nya adalah selama 10 tahun dengan rate atau bunga sebesar 5%. Pada future value kita akan memasukkan kembali rumus fungsi sama dengan minus PV, maaf FV. Kita akan memasukkan rate, NPR, dan PMT-nya. Akan keluar hasil sejumlah 125.778.925 rupiah. Lalu pada total contribution, kita akan mencarinya dengan cara mengkalikan yearly contribution dengan NPR-nya atau number of years-nya. Akan keluar hasil sejumlah 100 juta rupiah. Dari situ kita akan kemudian bisa mencari interest atau berapa sih keuntungan dari Pak Leonov tadi selama menabung selama 10 tahun. Bagaimana kita mencari interest-nya? Cukup mudah dengan cara kita mengurangi dari future value-nya dengan total contribution-nya. Akan keluar hasil sejumlah 25.778.925 rupiah. Jadi itu untuk mengenai future value. Yang ketiga adalah NPV atau net present value. Jadi pada soal Fathia memiliki usaha bar dan ingin membuka peluang investor dalam rangka pembukaan cabang barunya. Rafael yang tertarik akan hal tersebut kemudian memutuskan untuk berinvestasi selama 5 tahun. Pada akhir tahun pertama, Rafael berinvestasi sebesar 12 juta rupiah dan berlanjut hingga tahun kelima, di mana Rafael akan mendapatkan 5 juta rupiah dengan bunga sebesar 2%. Di sini kita akan menentukan besaran NPV yang akan diterima oleh Rafael. Jadi, investment at end of year-nya adalah Rafael tadi telah berinvestasi sebesar 12 juta rupiah dengan yearly income sebesar 5 juta rupiah. Yearly income sebesar 5 juta rupiah tadi sudah dijelaskan. Kemudian rate atau bunga sebesar 2%. Maka di sini kita kemudian akan mencari NPV-nya. Bagaimana rumus NPV? Kita akan membuka sama dengan NPV buka kurung, kita memasukkan rate-nya, kemudian memasukkan yearly income-nya dan investment at end of year-nya. Akan muncul hasil sejumlah 16.435.986 rupiah. Maka NPV yang diterima oleh Rafael atau net present value-nya adalah sejumlah 16.435.986 rupiah. Oke, kita akan berlanjut pada yang keempat, yakni adalah number of payment periods atau NPR. Jadi pada soal Iksan berniat untuk mengajukan cicilan motor sebesar 20 juta rupiah dengan bunga sebesar 3% dan pembayaran per bulannya adalah sejumlah 200.000 rupiah. Di sini kita akan menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan Iksan untuk dapat melunasi cicilan motornya tersebut. Jadi kita akan mulai memasukkan loan-nya adalah sejumlah 20 juta rupiah karena itu adalah total dari cicilannya.
Kemudian APR atau annual percentage rate-nya adalah sebesar 3%. Dengan number of payment periods in a year-nya adalah 12 karena ini adalah cicilan per bulan yang akan dilakukan Iksan, dan dalam 1 tahun terdapat 12 bulan, maka akan ada 12 kali cicilan yang akan dilakukan oleh Iksan dengan monthly payments atau pembayaran per bulannya adalah sebesar Rp200.000. Kemudian di sini kita akan mencari NPER-nya dengan masukkan rumus fungsi sama dengan NPER dalam kurung. Pertama-tama kita harus membagi terlebih dahulu rate APR-nya dengan number of payment periods in a year-nya, karena di sini kita akan mencari cicilan per bulan yang akan dilakukan oleh Iksan tadi. Dengan cara memasukkan APR, kemudian kita akan bagi terlebih dahulu dengan number of payment periods in a year-nya. Lalu baru bisa kita masukkan monthly payments atau PMT-nya, namun harus diberikan minus terlebih dahulu agar hasilnya positif. Dan kemudian dimasukkan total loan-nya. Di sini kita akan melihat hasil berapa bulan Iksan dapat melunasi cicilan motornya adalah sejumlah 115 bulan. Jadi untuk mencari tahu berapa sih waktu dalam apabila kita konversikan dalam bentuk tahunan, maka caranya adalah sama dengan kita akan masukkan number of payment periods-nya dibagi 12. Hasilnya adalah selama 10 tahun. Oke, berlanjut pada rumus yang terakhir adalah rate. Jadi pada soal, Rifki berniat untuk membuka usaha cuci mobil. Namun untuk merealisasikannya, ia harus meminjam terlebih dahulu uang kepada bank. Rifki meminjam sejumlah 100 juta rupiah selama 5 tahun. Dan setiap bulannya Rifki membayar 2 juta rupiah kepada bank. Di sini kita akan menentukan berapa besar bunga yang harus dibayarkan Rifki kepada bank setiap bulannya. Oke, kita akan mulai memasukkan angka-angkanya dengan memasukkan loan atau total dari cicilannya adalah sejumlah 100 juta rupiah. Kemudian monthly payment-nya yang akan dibayarkan Rifki per bulannya adalah sejumlah 2 juta rupiah. Number of payment periods in a year-nya tentu adalah 12 karena pada 1 tahun terdapat 12 bulan dan Rifki membayar cicilannya per bulan, jadi akan ada 12 kali cicilan yang dibayarkan oleh Rifki. Years-nya adalah Rifki menabung membayar selama 5 tahun. Kemudian untuk mencari periodic rate-nya kita akan memasukkan rumus fungsi sama dengan rate dalam kurung jadi untuk mencari NPER-nya kita akan terlebih dahulu mengkalikan dari number of payment periods in a year-nya dengan total dari years-nya. Itu untuk mencari NPER-nya. Baru kemudian kita dapat memasukkan PMT-nya dengan memberikan minus terlebih dahulu dan kemudian kita masukkan monthly payment dan total loan sejumlah 100 juta rupiahnya. Tutup kurung, maka akan keluar hasil sejumlah 1%. Dan untuk bisa mencari tahu berapa APR yang harus dibayarkan oleh Rifki per tahunnya, maka kita akan menggunakan memasukkan sama dengan hasil dari periodic rate ini dikalikan dengan number of payment periods in a year-nya sebanyak 12 kali. Jadi hasil yang keluar adalah 7,42% adalah rate dari Rifki untuk membayar ke bank. Sekian dari yang saya sampaikan. Saya harap apa yang telah saya sampaikan dapat jelas dan dapat bermanfaat bagi para pendengarnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kekurangan dalam penjelasan yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.